Hai guys, welcome back to my channel. Lama aku nggak bikin video, tapi kali ini aku akan bikin dan aku udah nggak sabar share ke kalian. Kali ini aku bahas tentang gimana rasanya ataupun pengalaman menjalani operasi secara sesar ya, untuk lahiran gitu. Mana tahu teman-teman ada yang mau lahiran ataupun persiapan lahiran ataupun yang sedang hamil, nanti rencananya mau sesar ataupun normal, semua itu baik. Tapi kali ini aku mau share khusus tentang operasi sesar, oke? Nah, untuk lahiran pasti setiap wanita itu pengennya normal ya. Aku juga dari awal itu pengennya normal banget, tapi ada hal yang nggak bisa dilanggar yang membuat aku itu harus secara sesar gitu. Yang pertama itu aku ada asma. Nah, kemarin aku udah bilang sama dokter objinku, bisa nggak nih dok, bisa nggak nih dok, itu udah minggu ke-30 nih aku terindikasi asma. Nah, sebelumnya itu aku nggak punya asma sama sekali, tapi entah kenapa kata objinku itu bisa aja terjadi pada saat kita hamil gitu. Nah, aku kena asma di situ dan aku udah kontrol ke dokter paru, spesialis paru itu ada kemarin dokter Andika di rumah sakit di Medan. Nah, pas aku tes nih katanya kemampuan bernapas aku hanya 50% gitu. Udah tes, nanti alat tesnya itu ada dikasih, itu kayak kita niup gitu. Nah, kita dikasih kesempatan niup, kita tarik nafas terus kita tiup sekuat kita bisa gitu. Nah, dia ngitungnya itu berapa detik dan pokoknya ada hitungannya deh. Dan pokoknya itu aku hanya mampu kemampuan menarik nafas itu hanya 50%, yang membuat aku itu kayaknya nih kecil kemungkinan aku bisa secara normal gitu. Kenapa? Karena kan kalau kita lahiran normal itu kita butuh tenaga dan butuh pengaturan nafas yang oke tuh. Sedangkan kalau kita kena asma, kita aja kan nafasnya itu udah ngos-ngosan gitu ya kan. Nah, awalnya kenapa sih bisa terindikasi asma? Nah, pada saat udah hamil besar nih, aku kayak susah, 2 hari aku kayak susah nafas gitu. Aku nggak bisa tidur sampai jam 2 pagi. Kadang-kadang jam 2 pagi tuh kebangun, habis itu kayak sesak, kayak terasa dada ini kok sakit gitu. Habis itu hari kedua itu suamiku menyarankan untuk pergi ke dokter. Nah, pada saat itu suamiku langsung ngambil cuti dan kami pun pergi ke dokter. Nah, singkat cerita itu aku pertama aku mau datang ke ke objin aku, tapi objin aku bilang sebaiknya aku memeriksakan diri ke dokter paru baru datang lagi ke objin aku. Nah, aku pun pergi ke dokter paru untuk periksa sama pernapasan aku ada apa. Nah, singkat cerita pokoknya katanya kemampuan bernapas aku hanya 50%, yang membuat aku itu kemungkinan kecil cuma bisa menjalani persalinan secara normal. Nah, setelah itu aku ada dikasih obat sama alat hisap gitu, kayak apa? Aduh, aku nggak ada obatnya. Kebetulan aku baru pindah rumah, mungkin ketinggalan di rumah yang satunya. Nah, itu alatnya dihisap gini. Nah, kayak gitu. Pokoknya dia di mulut deh, pokoknya ditempel di mulut. Nanti kalau kelihatan, pokoknya nanti aku buat gambarnya di sini. Nah, alatnya seperti itu. Nah, itu aku pakai 3 kali sehari, terus ada dikasih obat juga. Nah, setelah itu katanya 1 atau 2 minggu kamu boleh datang lagi, nanti kita lihat kemampuan bernapasnya berapa. Nah, setelah itu aku balik lagi dan ternyata itu hanya 75% lagi. Aku balik lagi dan kemampuan bernapasku itu diukur hanya 75%, sedangkan di situ aku udah mau dekat nih lahiran, paling 2 minggu lagi aku lahiran. Nah, itu benar-benar dokternya bilang kayaknya nggak bisa nih gitu. Dan aku pun kembali sama dokter objinku. Nah, itu kan mereka terkonek tuh kan. Oh, kamu dari dokter Andika ya, tadi aku lihat itu di komputer katanya bahwasannya laporannya kamu itu kemampuan bernapasnya 75% gitu. Iya dok, aduh saya nggak berani deh kalau misalnya gini, kata dokter objin aku sih gitu. Saya nggak berani janjiin kamu normal. Kenapa? Karena kalau masalah pernapasan ini agak serius ya gitu. Kalaupun misalnya kamu mau tetap kekeh, nanti bisa dibuat kayak perjanjian gitu, bahwasannya kalau ada apa-apa pihak rumah sakit ataupun pihak dokter itu tidak bertanggung jawab gitu. Nah, di situ aku ya udah deh, masih ada kesempatan 2 minggu lagi, aku maksudnya rajin olahraga gitu kan. Terus memang dokter objinnya bilang nggak boleh terlalu capek pagi-pagi, kalau misalnya jalan nggak usah terlalu jalan pagi ataupun jauh banget, karena itu kan memicu kita juga kan, kita udah terindikasi asma gitu. Nah, setelah cek, aku berharap 1 minggu sebelumnya itu aku cek kontrol 2 kali sebelum kontrol terakhir nih, aku cek ternyata di situ keputusan terakhir katanya aku boleh normal ataupun sesar. Setelah cek, bayi aku itu melintang gitu, jadi posisinya nih perut. Nah, ini bayinya gini gitu, jadi dia nggak gini, nggak ke bawah. Jadi posisi kepalanya itu kan harusnya kalau kita mau lahiran kan udah siap itu di bawah nih, udah pindah ke bawah. Dan baby aku itu dia melintang gini, jadi dia nggak mau pindah gitu ke bawah. Nah, dan di situ dipastikan dokter objin aku benar-benar bilang nggak boleh, ini kayak bener-bener kamu harus sesar, nggak boleh normal gitu. Kita nggak usah ngambil resiko deh ya, yang mana aja mau sesar ataupun mau normal itu sama-sama kok perjuangannya gitu. Nah, di situ pun aku putuskan untuk
sesar. Nah, udah cari-cari tanggal. Nah, tanggal 14 Oktober 2019 kemarin pun aku dikasih tanggal sama dokter untuk lahiran karena kondisi baby aku juga udah matang di dalam, itu dalam 38 minggu 2 hari. Nah, di situ dikatakan udah matang dan aku siap untuk lahiran. Nah, secara konsultasi sama jadwalnya dokter aku dapat tanggal 14 Oktober. Nah, aku pun lahiran 14 Oktober di Rumah Sakit Columbia Medan. Nah, aku disuruh nih datangnya itu jam 1. Aku janji operasi itu jam 5 sore. Nah, memang dokter aku bilang aku tanggal 14 itu aku baru pulang dari luar kota. Nah, baru pulang dari luar kota aku langsung menuju ke rumah sakit. Karena setelah besoknya aku ada janji lahiran juga, tapi setelah itu aku langsung pergi ke luar negeri karena ada menempuh kursus apa gitu di luar negeri. Nah, jadi setelah itu kalau misalnya udah pergi ke luar negeri, aku nggak bisa nangani kamu lahiran nih, atau mau ganti dokter aja gitu. Aku bilang aku nggak mau dok, soalnya kan dari awal aku hamil sampai sekarang aku mau lahiran, masa udah ganti dokter? Aku kan udah konsultasi terus sama dokter. Oh oke, 14 Oktober deal ya, oke deal. Nah, tanggal 14 Oktober jam 5. Jadi aku itu disuruh datang 6 jam, kalau bisa jam 1 deh kamu datang ke rumah sakit untuk persiapan kan, katanya gitu. Oke, di situ aku nggak boleh makan, artinya kita disuruh puasa gitu. Nah, jam-jam sebelum jam 1 itu aku masih makan, disuruh makan boleh, karena kita itu kan jam 5 nih operasinya. Jadi 6 jam sebelum operasi kita harus puasa katanya. Aku makannya itu terakhir jam 11 pagi. Nah, jam 11 pagi aku makan, jam 12 aku pergi ke rumah sakit bersama suamiku. Nah, kebetulan ada mama sama papa sama adik-adikku juga datang, mereka datang. Nah, jam 1 aku udah masuk ruangan, karena sebelumnya itu kita harus dapat surat rekomendasi dulu ya dari dokternya. Nah, supaya kita nggak diputar-putar katanya nanti di bawah. Jadi kita itu harus dapat rekomendasi dari dokter kita, ada suratnya nanti dari surat rekomendasi dari ujian kita nanti diantar ke pokoknya lantai paling bawah nanti. Jadi istilahnya seminggu, kan 14 Oktober nih, seminggu sebelum 14 Oktober aku udah nyerahin surat itu supaya untuk istilahnya booking kamar gitu, supaya nanti istilahnya kalau ada apa-apa nih, misalnya sebelum atau sesudah tanggal 14 pun aku datang, aku udah punya kamar gitu dia. Jadi kita harus DP, wajib DP. Kemarin DP-nya berapa ya kalau nggak salah, DP-nya kemarin 1 jutaan gitu ya. Nanti dikasih formulir, nanti disuruh DP. Nah, setelah itu aku udah dapat kamar nih kan, udah ada janji jam 1. Nah, aku masuk itu jam 1. Disuruh masuk jam 1. Setelah itu gimana ya, rasanya deg-degan pastinya, rasanya aduh gimana ya, ini bisa nggak ya. Secara selama ini suntik aja itu payah, apalagi disuruh operasi yang bener-bener aku ngerasa kayak ada gitu. Nah, jadi jam 1 aku datang. Habis itu aku langsung disuruh ke ruangan sama suster. Habis itu aku langsung disuruh telanjang. Dalam arti mereka ngasih pakaian sama aku. Jadi di dalam aku nggak boleh pakai pakaian apapun. Dan seluruh perhiasan kayak misalnya cincin, gelang, habis itu anting, semua pokoknya yang lengket di badan kita itu harus kita lepaskan. Yang bersifat logam ataupun non logam harus dilepasin semua. Oke, semua aku turutin. Habis itu aku disuruh baringan gitu. Habis itu jantung aku pokoknya ada dilengketin di perut gitu deh, nanti ya kayak ada layar gitu kayak ngecek apa jantung atau apa, kemarin aku lupa. Pokoknya nanti untuk ngecek kondisi kita di situ. Nah, setelah dicek 20 menit ada kayak print kertas gitu, aku disuruh tetap tidur. Nah, di situ aku masih bisa selfie ya. Di situ aku bisa selfie. Habis itu deg-dak udah jam 3. Aduh, takut juga. Nah, terakhir singkat cerita udah masuk ke jam 4. Nah, jam 4 nih aku disuruh cukur sama suster. Maksudnya di bagian vagina kita itu ada bulu-bulu halus itu harus dicukur nih. Dan kebetulan sebelum aku ke rumah sakit memang aku udah baca-baca persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum kita sesar. Aku udah baca nih, jadi aku dari rumah itu udah cukur. Nah, kebetulan aku juga bawa cukur nih dari rumah. Habis itu mana tahu disuruh cukur lagi, aku pikir gitu. Udah sampai di sana susternya bilang ini kita cukur aja ya lagi gitu. Iya ya suster, aku ini bawa cukurnya, ya udah dicukur, singkat cerita dicukur. Nah, setelah itu aku masuk ke jam 5 nih. Habis itu aku tanya, loh kok dokter, kebetulan namanya dokter Santa, kok dokter Santanya belum datang ya sus ya? Iya katanya lagi di jalan ya, katanya gitu. Mungkin dia, tapi tadi kami telepon nggak aktif katanya. Aduh, aku jadi makin panik, aduh gimana ya ini kok nggak aktif, sementara aku sekarang harus lahiran gitu. Dan ternyata aku WA dia, ternyata jam 5:30 itu dokternya itu baru landing di Medan. Nah, jadi katanya, oh tenang, ini aku OTW ke rumah sakit nih, 5:30 nih OTW ke rumah sakit. Jadi aku mikir, wah udah jadi nih. Dan di situ kan nunggu dokternya, aku itu ya udah kita lakukan pembiusan dulu nih. Nah, tapi sebelum itu aku disuruh keluarga aku disuruh keluar. Habis itu aku kayak apa sih namanya? Aku kayak dicucuk untuk jarum infus gitu. Bayangin rasanya sebenarnya kayak mau nolak gitu, tapi di situ aku awalnya udahlah pasrah, yang penting babynya bisa keluar. Nah, jadi istilahnya rasa ingin ketemu sama baby sama rasa ketakutan kita itu jadi hilang. Maksudnya lebih tinggi gitu rasa
pengen ketemu baby kita. Nah di situ aku ya udahlah lemesin aja, mau dicucuk mau diapain terserah. Jadi terakhir kayak ditusuk gitu, dia banyak deh selangnya, entah selang gimana gitu. Habis itu kayak terus habis itu ditutup gitu, aduh aku nggak tahu sih jelasinnya, pokoknya dicucuk gitu. Nah habis itu susternya bilang, aduh kakak pakai kutek ya, jadi kalau kalian mau lahiran jangan kayak aku ya. Aku itu kemarin itu full kutek nih, full kutek gel, terus tangan sama kaki. Habis itu kemarin susternya bilang sebenarnya nggak boleh sih katanya gitu. Kenapa? Karena kan kalau misalnya dari kuku dokternya bisa jadi tahu gitu keadaan kita, kalau misalnya kukunya biru atau gimana lah, pokoknya sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi kalau kalian mau operasi sesar pastiin kalau misalnya kuku kalian itu bersih, nggak ada apa-apa kayak kutek atau apa. Ya udahlah nggak apa-apa katanya gitu. Nah di situ aku udah persiapin nih, udah bulu mata on semuanya. Habis itu aku dibawa ke ruang operasi, ke ruang operasi ya aku dibawa ya. Habis itu aku dibawa ke ruang operasi. Nah di situ aku udah jantungan dong, udah jantungan banget. Habis itu di situ dibilang suamiku nggak boleh masuk, katanya nanti aja dipanggil dokter. Ya udahlah nggak apa-apa, aku pikir gitu. Masuklah ke dalam nih. Bayangin kayak mana ruang operasi yang penuh dengan lampu di atas ya kan. Habis itu aku udah di dalam itu rasanya kayak dingin banget. Nah di dalam itu aku disuruh baringan. Nah disuruh baringan, ini kan udah telanjang nih, suruh baringan. Habis itu aku kayak gimana sama diajak ngomong sama dokter biusnya. Aku lupa dokter biusnya itu siapa ya kan, supaya kita kayak di bius gitu ya. Aku kemarin kayaknya nggak bius total deh, nggak bius total, cuma ke bawah aja ya. Habis itu sampai bilang gini, aduh sakit nggak ini dok? Bu, kalau misalnya saya suntik, ini kan saya suntiknya di belakang, nah di tulang sumsum kita di belakang nih. Jadi kalau misalnya saya suntik jangan nolak gitu, maksudnya jangan gitu, maksudnya jangan kita tolak, pokoknya dilemesin aja deh, mau diapain kayak harus lemes supaya dia nggak berulang-ulang gitu. Jadi aku mikirnya, aduh, tapi ya udahlah. Di situ aku kawan-kawan dan teman-teman semua harus benar-benar lemes ya. Nanti ada yang bantu itu susternya. Nanti susternya bilang ya udah peluk aku saja. Nah, nanti dipeluk nih gini. Jadi kita posisinya harus kayak melengkuk gini, harus bongkok gini. Nanti dia nyuntikkan gitu. Nah, ya udah, pokoknya ikuti aja deh semua instruksi dari dokter ataupun susternya gitu, supaya nggak ribet dan supaya nggak berulang-ulang. Nah kebetulan aku bener-bener baik budi ya, semua aku ikuti, apapun yang mereka katakan aku ikuti. Udah disuruh bongkok, suruh peluk suster, nah peluk suster, lemas, katanya jangan kejut, jangan nolak. Ya udah disuntik, dan nggak tahu pada saat itu aku kayak nggak ngerasa apa-apa ya, kayak suntik ya, tapi nggak kayak aku bayang wah gimana ya suntik di tulang gitu. Tapi di situ aku bener-bener kayak mungkin karena udah pasrah kali ya gitu, jadi aku nggak terlalu ngerasain kayak mana. Ya udah disuntik, aku disuruh baringan, dan setelah itu aku disuruh baringan, kedua tangan, habis itu kaki itu kayak diikat gitu. Aku nggak tahu posisinya diikat atau enggak, soalnya di situ pikiran aku sama kepala aku udah kayak mengawang-awang gitu ya, kayak mengawang-awang, mikirin kayak berimajinasi gitu, kayak mungkin sadar nggak sadar kali ya. Nah gini, kayak pokoknya ada dilengketin sesuatu yang gini deh, pokoknya kayak ngunci tangan kita supaya nggak gerak sama kaki juga. Nah di situ aku udah dipasang nih gordennya, itu gorden yang hijau yang biasa ya. Ini kita juga dipakein topi yang kayak untuk shower, kita mandi shower. Nah habis itu di situ aku masih takut nih, aduh takut terasa, nanti kok terasa gimana ya gitu. Jadi aku bilang sama dokternya, dok aku kok masih bisa gerakin kaki aku ya gitu, aku jadi gini kaki aku, kok aku masih bisa ngerasain kaki aku ya, aku takutnya kerasa gitu. Nggak, tenang kok, bentar ya, ini biusnya lagi jalan gitu. Habis itu setelah jalan nih, loh kok kaki aku masih bisa gerak ya, tapi agak kebas gitu. Tapi dokternya bilang, ini udah kebas belum ya katanya. Habis itu belum dok. Beda, saya tes ya katanya, itu dites. Mungkin dia ngelakuin apa gitu di bagian perut aku. Terasa enggak ya katanya? Enggak. Oh ya udah aman katanya. Dan singkat cerita aku nggak tahu, dan karena nggak sadar kali ya. Ya udah kayak ngerasa tidur nggak tidur, mata kebuka atau gimana nggak sadar deh gitu. Dan tiba-tiba aku kayak sayup-sayup, tiba-tiba udah sebelumnya itu dokter objin aku udah datang ya, dia bilang say hi, tapi pas dia bilang say hi aku udah kayak kayak mengawang-awang gitu, kayak sadar nggak sadar. Nah setelah itu paling 20 menit kali ya, aku lihat dari jamnya, aku naik ke rumah sakit, ke atas kamar. Nah aku dengar kayak suara tangisan, aku ngeliat gini, oh iya. Dan setelah itu aku nggak sadar apa yang aku lakukan, yang penting aku sadarnya itu udah selesai operasi. Nah udah selesai operasi, habis itu aku udah dibawa keluar nih, itu posisinya badan aku kayak menggigil gitu, pokoknya menggigil kayak di kutub utara lah, kayak di kutub utara, pokoknya kita kayak direndam sama es dinginnya sampai gini kita gemetarnya nggak gini lagi, udah gini gitu. Jadi aduh kenapa ya, kedinginan banget nih, aduh. Terus aku tanya nih susternya, suster ini udah selesai ya operasinya? Udah, anaknya udah naik, tadi suaminya juga udah naik. Aduh, udah naik ya, loh aku nggak sadar ya gitu. Nah singkat cerita itu aku kan operasinya itu startnya jam
aku operasinya startnya kayaknya jam setengah 7 deh, jam setengah 7 atau jam 7 kayaknya, jam 7 malam aku start operasi. Jam 7 lewat 45 menit aku udah naik ke atas kamar. Nah, aku udah naik ke atas kamar, dan di dalam kamar suami aku udah di situ semua, mami aku, habis itu saudaraku udah di situ, dan katanya udah selesai lahiran. Tiba-tiba udah di samping aku udah dikasih baby. Loh, aku terkejut, aku udah lahiran. Aku udah kecil, ternyata aku udah lahiran, jadi aku nggak ngerasain apa-apa sama sekali. Cuma pada saat itu kaki aku kebas, jadi aku nggak bisa ngerakin sama sekali, kayak mati rasa gitu lah rasanya. Dan setelah itu udah dikasih babynya di samping aku, suami aku dateng. Nah setelah itu aku juga di situ nggak bisa terlalu sadar kali ya. Nah di situ masih kedinginan, tetap kedinginan, dan di situ aku nggak boleh minum, katanya harus puasa dulu, besoknya baru aku boleh minum ya. Dan itu dari jam 8 ke paginya aku nggak bisa tidur, aku melek aja gini, pokoknya nggak bisa tidur deh. Dan mulai dari jam-jam 12 ke atas aku udah mulai agak kepanasan, maksudnya agak gimana ya, agak normal mungkin ya, nggak kedinginan lagi. Nah besoknya nih aku udah ini deh, udah normal gitu, tapi normalnya tetap nggak terlalu terasa, maksudnya biusnya masih ini. Dan aku di rumah sakit itu 4 hari 3 malam. Hari Senin nih aku masuknya, aku pulangnya Kamis. Dan sampai Kamis, dan sampai aku keluar, dan sampai saat ini aku nggak ada ngerasain apa-apa guys. Nggak ada ngerasain yang kayak sakit atau perih atau apa segala macam, aku kayak nggak ngerasa apa-apa ya. Jadi ya gitulah operasi sesar gitu ya. Tapi pemulihannya memang lama ya. Kenapa aku bilang lama? Kalau cerita teman-teman yang mereka yang normal, setelah misalnya anaknya keluar, ya udah mereka bebas gitu ya, boleh jalan. Sedangkan aku jalan itu baru hari kedua gitu. Jadi istilahnya aku lahiran kan jam 7 malam nih, hari Senin. Aku boleh jalan-jalan, disuruh objinku itu hari Selasa malam jam 7 aku harus boleh jalan. Nah, aku jalannya itu ditatang sama suami, habis itu sama suster, dan sebelum itu aku harus udah boleh hadap kiri, hadap kanan gitu. Pemulihannya lama sih aku bilang ya, pemulihannya cukup lama. Lamanya di mana? Karena kayak kita geli aja ya, maksudnya maaf cakap, kita kan kayak baru dibongkar tuh, habis itu kita kayak ngerasa geli aja gitu. Misalnya untuk gerak udah bisa belum nih gitu, untuk pipis aja pun udah bisa belum nih gitu. Jadi kayak ya gitu deh gitu. Jadi besoknya hari keduanya juga aku disuruh mandi gitu. Dan kepercayaan orang kita dulu kan nggak boleh tuh mandi kena air apa segala macam, sedangkan di rumah sakit itu disarankan ya wajib mandi gitu, bukan keramas, yang pokoknya yang penting mandi deh dari sini ke bawah gitu. Kenapa? Katanya supaya apanya itu, lukanya nggak kotor ataupun nggak kena infeksi gitu. Jadi tenang, itu ada dikasih plester kayak anti air, waterproof, jadi dia kalau misalnya kita mandi dia nggak basah. Itu dia ya gitu deh. Setelah itu 10 hari setelah itu aku disuruh lagi cek ke rumah sakit itu untuk buka perban. Nah dicek lukanya udah kering atau belum kayak gitu. Dan kebetulan pada hari ke-10 aku ke rumah sakit itu lukanya belum terlalu kering, jadi aku diperban lagi. Habis itu seminggu lagi aku disuruh ke rumah sakit, baru buka perban, baru deh kering. Dan setelah itu ya pemulihannya aja. Dan sampai sekarang aku udah pulih, udah benar-benar pulih. Sekarang udah 5 bulan nih anak aku jadi udah benar-benar pulih. Sebenarnya sebulan juga udah pulih sih, tapi fisik kita aja sama mental kita aja mungkin yang lebih siap lebih dari sebulan gitu. Oke, sekian dulu ya share dari aku, semoga bermanfaat bagi kamu yang mau lahiran. Pokoknya intinya jangan panik, jangan takut, jangan baca apapun, jangan dengar apapun, jangan nonton apapun, jangan korek informasi apapun sebelum kamu lahiran, karena itu akan membuat kamu parno, yang buat kamu kayak amburadul gitu pemikirannya. Aku aja sebelum lahiran, abis aku bilang nggak usah dengar informasi apapun kata orang, nggak usah nonton YouTube gimana melahirkan atau segala macam, jalani aja. Nah dan kebetulan aku udah laksanain semua apa yang dibilang dokter, dan oke gitu. Ya udah oke. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like YouTube aku ya. Oke, bye.